Suka dukanya, capek Kang. Capek ya, terkadang kita ada beberapa jenis-jenis motor yang kita harus update dan kita belum update. Ya kita harus trial di situ. Ya kayak saya pernah nyoba ya model X-Max, motor-motor terbaru lah kita harus update. Walaupun terkadang saya belum berani, saya coba-coba ini. Karena saya pikir intinya sebenarnya sama. Keterbatasan saya kadang di alat gitu. Saya jujur saya masih manual karena saya berpikir hanya tekniknya yang berbeda. Kalau bicara manual, saya masih mengedepankan physically. Buitenzorg Tires. Silsilahnya dulu saya punya komunitas namanya Buntung Buitenzorg. Historinya, karena saya dulu di komunitas, saya pengen hal yang beda aja. Hal beda, saya buat hal beda deh, arti kata bukan SOP pabrik. Jadinya, intinya saya pengen jadi icon gitu. Motor saya icon, saya cobalah motor pabrikan, saya buntungin. Saya potong frame-nya, saya buntung, single seater, jadi buntung. Nah, karena saya tinggal di Bogor, sebenarnya sih buntung Bogor, cuma saya plesetin ya, Buitenzorg ini bahasa Romawi kan, bahasa Romawi. Yang intinya sebenarnya sama ke Bogor. Saya bikinlah buntung Buitenzorg dulu. Emang sponsornya saya dengan beberapa komunitas, ada beberapa personil itu anak Bogor, Depok, sama Tangerang. Itu walaupun sedikit, ya saya bangun namanya komunitas solid lah gitu. Impor mungkin banyak ya Kang ya. Sekarang kembali ke finansial orang sih Kang. Sebenarnya sih segmen ban impor itu emang high end ya, ke atas emang kadang-kadang harganya jujur abu-abu. Kalaupun orang umum paling dia ngeceknya di browsing, dia pasti browsing untuk harga baru, nah update. Kadang kenapa di komunitasnya masih bertahan? Sebenarnya sih kata teman-teman saya solusi sebenarnya. Orang kepengen pakai ban mahal seperti apa, dia coba dengan barang second walaupun nggak sempurna 100%, 60%, 70% dia bisa ngerasain apa yang kata orang itu ban impor itu enak seperti apa. Sebenarnya ada kelebihan kekurangan sih ban impor itu. Ban impor itu kan sebenarnya tekstur bannya itu lebih prioritasin lebih ke mereknya negara tersebut, bukan Indonesia sebenarnya. Saya nggak bisa bilang barang Indonesia jelek sih sebenarnya. Cuman kenapa dibuat barang Indonesia? Karena untuk standar SOP Indonesia. Kalau bicara awet, jujur emang ban Indonesia itu awet. Kalau untuk ban impor sebenarnya karena peruntukannya buat contoh seperti Pirelli itu Jerman. Peruntukannya buat Jerman, ya standar SOP-nya pemerintahan Jerman kan standar SOP-nya. Nih Indonesia kita nggak tahu nih SOP-nya seperti halnya seperti Jerman bukan, yang harus ngedepanin jalan harus hot mix, aspal, pure. Cuma kan kita relatif di lapangan kebanyakan kan emang jalan coran. Jalan coran emang jujur itu emang lebih makan ban. Dibanding ya ban impor itu ya cepet habis karena peruntukannya emang bukan buat Indonesia gitu. Mayoritas Indonesia kan banyak terutama umumnya itu banyak coran. Kelebihan sebenarnya sih sama buat umum ya. Kembali ke
Harga juga sih, kembali ke harga. Ya harga saya ya, karena sejujur saya awal mula itu dari hobi. Saya nggak munafik itu nyari margin ya bicaranya. Ya ada untung-untung tipis sedikit, margin sedikit tapi orang terpuaskan, customer suka, nyaman, nggak pernah ada komplainan, saya senang sih. Itu sih prinsip saya sih. Walaupun jujur saya emang nyari profit di sini gitu. Cuman saya mikir walaupun ada profit sedikit tapi customer puas, saya lebih ngedepanin jasa. Saya lebih kedepanin service ke customer. Walaupun terkadang ya ada keluh kesahnya ban tersebut ada masalah, tapi saya kasih garansi kok. Saya kasih garansi dalam waktu sehari 2 hari. Itu dari masalah dari ban saya, apa mau balik. Saya ganti dengan yang pilihan lainnya. Relatif sih bener Kang. Kalau bicara matic sih dari yang barang-barang kondisi 80-90% sih maksimal saya angka paling mahal 120. Paling mahal itu kondisi ban tuh 80-90%. Kalau yang bicara minim banget emang kadang relatif ya Kang. Saya kadang ngedepanin di sini ada yang saya ngikutin zamannya, ada ojek online, dia cara daily, motor itu motor daily. Saya kasih garansi ya wajar lah nyari uang, dia susah di mobile ya. Saya kasih emang kelebihan walau buat ojek online gitu. Harganya berkisar 50, 60 saya kasih sama dia. Karena kan saya ngejar tuh customer reguler saya pikir. Saya nggak munafik sih, walaupun emang saya target tetap ada. Alhamdulillah sih Kang, saya jaga sama customer saya itu goodwill ya. Karena saya mikir mulut teman-teman itu apalagi di komunitas tuh emang tajam bicaranya barang saya bagus ataupun seperti apa, murah bagus ya pasti. Karena saya mikir segmen Indonesia tuh kalau bicaranya barang bagus dimanapun dia akan kejar. Apalagi murah. Nah murah itu segmennya, ini dikejar sama dia sih. Saya sih nggak ngedepanin barang murah sih, cuman ya sesuai sama kondisi bahannya sih saya jual.